Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah 2, Romo Kiai Haji Son Haji Abdus Somad, beserta keluarga dalam. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru Madrasah Aliyah Nurul Hidayah, dan tidak ketinggalan pula kepada seluruh wali santri dan wali murid MA Nurul Hidayah yang saya hormati. Kepada anak-anakku wisudawan wisudawati yang hari ini akan diwisuda, yang kami cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat dan maunahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara wisudawan wisudawati MA Nurul Hidayah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Salatuhu wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islamul Iman. Saya selaku kepala sekolah dan mewakili seluruh Dewan Guru Madrasah Aliyah Nurul Hidayah menyampaikan yang pertama, permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama 3 tahun mendidik siswa-siswi MA Nurul Hidayah ada kesalahan. Kami seluruh staf dan Dewan Guru Madrasah Aliyah Nurul Hidayah memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di setiap kita seluruh Dewan Guru pasti ada kesalahan dan kekurangan. Dan kepada seluruh wisudawan wisudawati ada beberapa pesan mungkin yang perlu diingat-ingat. Yang pertama, jangan pernah putus belajar. Jangan pernah putus belajar, apalagi yang masih ada di pondok pesantren. Wajib melanjutkan. Kenapa? Karena jalan menuntut ilmu itu panjang. Bukan hanya 3 tahun atau 4 tahun. Tidak cukup, Bu. Ya, tidak cukup hanya 3 tahun atau 4 tahun ada di pondok. Butuh waktu yang panjang sesuai dengan kaidah yang ada di kitab Al-Ala. Salah satunya adalah menuntut ilmu dengan waktu yang panjang. Maka kalau ingin sukses menuntut ilmu harus dengan waktu yang panjang. Lulus aliyah di boyongaken. Ini boten sae sebenarnya. Ya. Kita harus tetap ada di pondok karena pondok ini selanjutnya akan menjadi pondok yang besar. Siapa yang akan meneruskan kita-kita guru-guru di MA Nurul Hidayah kalau bukan putra-putri terbaik Madrasah Aliyah Nurul Hidayah? Dan itu sekarang sudah banyak yang ada di jajaran guru Madrasah Aliyah Nurul Hidayah itu adalah alumni-alumni Madrasah Aliyah Nurul Hidayah. Karena siswa-siswi yang sekarang mungkin diwisuda 4 tahun lagi akan diwisuda S1, mereka akan meneruskan perjuangan kita seluruh Dewan Guru yang ada di Madrasah Nurul Hidayah. Tidak cukup hanya 3 tahun. Saya pernah dipesan oleh guru saya, lek mole ojo sampai lali, lek gak ngajar yo belajar. Kiai saya di Malang, Romo Kiai Haji
Baidawi Muslim di Gading 2. Beliau memesan setiap reuni saya dipesan ojo sampai gak ngajar, gak ngajar yo belajar. Artinya tuntutan untuk mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Terus waktu yang panjang, dan Romo Kiai Haji Son Haji Abdul Somad pernah berkata kepada saya, jangan sampai anak-anak itu tidak kuliah. Setelah lulus MA wajib. Kenapa? Ini sudah eranya 5.0, era digitalisasi. Kalau SDM-nya kurang, maka otomatis tidak akan atau kalah bersaing dengan generasi-generasi di negara lain. 5.0 ini era digitalisasi di mana semua bisa masuk ke Indonesia. Semuanya bisa masuk ke Indonesia. Kalau SDM-nya kurang, maka otomatis kita dibodohi oleh negara-negara lain. Itu tidak boleh. Ya. Itu yang ditekankan, jangan sampai anak-anak tidak kuliah. Sekarang sudah banyak beasiswa, di antaranya di ITSNU. Ini full. Kemudian kita sudah bekerja sama juga dengan 2 kampus, ITSNU dan Yudarta. Ayo lanjutkan. Ya, lanjutkan perjalanan menuntut ilmu anak-anak kita. Jangan bangga ketika anak kita lulus itu sudah bekerja. Kita tidak tahu 3 tahun, 4 tahun ke depan seperti apa zamannya. Ya kalau dulu ijazah SD sudah diakui, sekarang sekelas S1 itu banyak yang tidak diterima. Apalagi yang SMA, MA, SMK sudah tidak bisa disamakan seperti tahun atau tahun-tahun yang dulu. Coba sampean lihat di pabrik-pabrik sekarang sudah zamannya mesin teknologi. Kalau hanya lulusan MA tidak bisa mengoperasikan teknologi. Minimal S1. Makanya jangan putus asa untuk terus belajar, apalagi yang ada di pondok pesantren. Diingat-ingat, yang ada di pondok pesantren sekarang itu pemerintah sudah mencari bibit-bibit dari pondok pesantren. Ingat-ingat, bahkan di kepolisian itu yang dicari adalah alumni pondok pesantren. Kenapa? Karena alumni pondok pesantren ini secara kualitas dan kuantitas itu sudah memadai. 24 jam belajar. 24 jam belajar di pondok pesantren. Kalau dibayangkan sebuah wadah 24 jam diisi terus, full apa enggak? Full. Itu di pondok pesantren. Maka alasan untuk memondokkan anak, apalagi masa pandemi seperti ini, itu adalah alasan yang sangat bagus untuk memondokkan anak. Karena hanya di pondok pesantren kita bisa belajar dengan tenang. 24 jam kita belajar dengan tenang. Coba lihat yang ada di luar. Nggih ngapunten. Mungkin kesulitan orang tuanya ngontrol anaknya main HP terus. Nggih kan? Itu faktanya, itu kenyataannya. Dan sekarang kemarin ada permintaan dari Polres atau dari Pemkab untuk beasiswa kepolisian. Dan kita mendaftarkan 2 anak. Gratis, dibiayai oleh Pemkab. Dan itu adalah alumni pondok pesantren. Maka pondok pesantren ini menjadi ujung tombak sekarang, apalagi masa pandemi. Sampai lihat di sekolah manapun, ya,
di pendidikan manapun. Di masa pandemi tidak ada yang normal 100% pun bisa belajar. Tidak ada. Kelas kampus pun itu harus virtual. Virtual itu gampang. Tinggal zoomnya dihidupkan, kemudian gambar videonya dimatikan, anaknya tidur. Sudah ikut absen, tapi anaknya tidur. Itu kenyataan sekarang banyak terjadi. Di sekelas kampus seperti itu, apalagi diterapkan di bawahnya sekelas kampus. Teknologi masih kurang memadai. Itu pentingnya. Tapi kalau di pondok pesantren, coba lihat, tidak ada virtual-virtualan. Kita tatap muka secara langsung. Makanya saya mohon yang masih ada di pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren Al-Hidayah 2, jangan sampai keluar atau boyong dari pondok pesantren. Tetap ada di pondok pesantren sambil kuliah, sambil S1, bahkan banyak beasiswa. Itu pesan yang pertama untuk seluruh wali murid dan wisudawan wisudawati. Pesan yang kedua, saya mohon kepada wisudawan wisudawati ketika nanti sudah keluar dari Madrasah Aliyah Nurul Hidayah, jangan sampai sesuatu yang jelek itu diamalkan di luar. Artinya akhlak diutamakan. Akhlak diutamakan. Masalah IQ dan EQ itu urusan belakang. Yang penting akhlak. Kalau orang punya akhlak, insya Allah dilihat oleh masyarakat. Dan yang terakhir, pesan yang terakhir, jangan lupa untuk wisudawan wisudawati, jika diminta untuk menjadi apapun di masyarakat, tolong jangan pernah menolak. Itu sebagai pengamalan, pengabdian kalian kepada masyarakat, bahwa belajar atau sekolah itu untuk diabdikan, bukan untuk hanya sekedar kesombongan atau apapun. Ya, untuk diabdikan. Setiap ilmu yang kalian dapat itu untuk diabdikan. Itu mungkin pesan kepada seluruh wisudawan wisudawati, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili seluruh Dewan Guru Madrasah Aliyah Nurul Hidayah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama 3 tahun mungkin didikan yang keras, itu bukan berarti keras, tapi sayang karena mungkin banyak yang telat atau apapun sehingga dihukum. Saya memohon maaf mewakili seluruh Dewan Guru Madrasah Aliyah Nurul Hidayah, dan mudah-mudahan seluruhnya wisudawan wisudawati yang selama 3 tahun menempuh di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah ilmunya bermanfaat dan semuanya menjadi orang yang manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.